Jadi untuk mengoperasikan ventilator G5 ini kita butuh dua sumber gas. Ya, satu oksigen karena belum ada sentral di sini ya, Mas. Jadi kita menggunakan oksigen tabung dengan regulator. Kemudian kita perlu menggunakan kompresor. Jadi untuk menyalakan ventilator G5 ini kita butuh 3 colokan listrik. Ya, satu untuk unitnya, kemudian satu untuk kompresor. Dan satu lagi nanti untuk humidifier-nya. Jadi ventilator G5 ini dia bisa mulai neonatal sampai dengan dewasa. Jadi bisa mulai tidak volumenya dia 2 cc. 2 cc itu berapa ya? 200 graman mungkin ya. Sekitar 200 gram sampai dengan 2000 cc. Jadi ini kita memerlukan 2 sumber gas ini. Ini 2 sumber gas. Perlu 2, kemudian layar ini bisa dimiringkan gitu. Jadi kalau mau dimiringkan kanan kiri tinggal di kunci ininya, kuncinya ini kita kunci. Jadi ini bisa diputar-putar. Enggak bisa diperbesar. Itu untuk menyesuaikan posisinya. Kemudian ini kalau kita tekan sini, dia bisa ini bisa ditekuk-tekuk juga. Di samping aja ya. Jadi untuk nekuk layar ini misalnya saya posisinya kurang tegak, ya terlalu tegak, jadi bisa diputar pakai kuncian ini. Kalau mau miring kanan miring kiri, misalnya posisinya di pojok sana gimana ya? Kita mau lihat dari mana? Anestesinya kelihatan, jadi tekan sini. Oke. Allahu Akbar. Jadi tekan di sini, kemudian kita bisa miringkan, misalnya dari sana gitu ya. Kemudian untuk kembalikan kuncinya tekan sini. Jelas kelihatan? Kemudian kalau ini konektor ini bisa untuk USB, kemudian ini bisa, kalau ini misalnya kalau mau disambungkan dengan TV gitu ya, TV ini bisa dari sini, misalnya mau presentasi atau apa, ini bisa disambungkan ke TV. Kemudian iya berarti. Untuk sirkuitnya masuk kemana? Jadi kalau lihat di sini, nanti kita pakai yang ini unit dulu aja. Jadi yang gambar ke to patient ini berarti ke arah pasien. Ya, saya rangkai sekalian sirkuitnya ya. Jadi kalau untuk neonatal, untuk chambernya kita ambil yang kecil. Ya. Jadi untuk neonatal kita ambil chambernya yang kecil. Kemudian kita masukkan. Ya. Untuk sirkuitnya kita nanti kalau kita buka, dia terpisah-pisah seperti ini. Ini harusnya terpisah-pisah. Satu-satu. Kita pertama ambil yang pendek, kemudian satu konektor ini masuk ke sini. Ini ke pasien. Yang dari unit yang ke arah tulisannya to patient ini masuk ke chamber. Ya, kemudian dari chamber ini kita butuh sirkuit yang paling panjang. Sirkuit yang paling panjang. Ya, sebelumnya ini ada wire-nya, jadi yang warna putih itu untuk neonat. Kalau yang dewasa itu dia yang warna merah wire-nya ini. Kalau neonat yang warna dia di dalamnya ini. Ada yang belum pernah masukkan gini? Belum. Berarti kalau dia terpisah, biasanya seperti ini. Kalau kita mau cuci, dia terpisah seperti ini, dan kita butuh namanya draw wire ini untuk memasukkan ya inter wire-nya ini. Berarti yang di steril itu Yang biasa ya? sudah sering ya Mbak ini ya?
Kalau ini sudah set. Ini. Yang seperti ini udah nicu, dia reuse atau dispose? Reuse. 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 Iya. Reuse juga. Harusnya ada ini juga kan, gitar wire. Iya. Enggak Berarti- pernah tapi enggak pernah nyopot. Langsung sama itu. Berarti sirkuitnya nggak pernah diganti selama ini. Harusnya ini Oh, kalau nanti beda ya. Kayak si Pep. kalau si Papa dispose kan. Iya. Kalau ini berarti nggak pernah diganti. Enggak pernah dipakai. Enggak pernah dipakai. Beda berarti nggak pernah dipakai. Nanti tapi nggak pernah diganti gitu. Enggak pernah Ya, pakai. di sini kan dicuci, habis dicuci kan dimasukkan lagi. Jadi tariknya seperti ini. Ditarik. Tarik yang sirkuit paling panjang. Ya yang unit nggak ada dispose-nya bawaannya. Simpan sini. Jadi ini kita masukkan. Dia ada di dalamnya gitu. Fungsinya ini apa sih untuk memberikan nanti panas ke udara yang masuk ke pasien? Ya, karena udara itu kalau dia oksigen itu dingin masuk ke pasien, risikonya nanti mudah putus, selanjutnya mudah kental kayak gitu ya. Selain itu nanti dia akan buat trauma di sepanjang saluran nafas, di trakea, laring itu biasanya kalau mudah gitu nanti mudah infeksi. Ya, salah satu pencetus infeksi. Kemudian kalau sudah kita masukkan ke sini, ini ada lubang-lubang kan, ini dari unit ke chamber. Kemudian dari chamber ini yang arah ke pasien. Kita taruh satu di sini. Ya. Kita ambil ini. Ini valve-nya, expiratory valve ini harus terpasang. Nanti ada cadangannya juga. Ya. Ini yang warna putih ini yang arah ke Buat neonatus kan? dalam atas. Iya. Iya. Jadi di sini cara masangnya ini dipaskan dulu seperti ini ya. Jangan gini, kalau gini nggak bisa masuk. Ini terus diputar aja. Sudah. Kemudian kita ambil 2 sirkuit yang dia ukurannya hampir sama panjang ya. Ya kan seperti ini. Ya, nanti masuk ke sini. Ini untuk expirasi. Ciri khasnya expirasi dia ada water trap. Jadi untuk menampung sisa-sisa kondensasi dari pasien. Sama kalau kita nafas itu kalau kaca kan kelihatan ada airnya kan. Air itu sama kalau pasien bernafas, buang nafas lama-lama dia akan kondensasi. Ya kondensasi ini sebagian nanti akan tertampung di water trap-nya. Gitu. Jadi kita pasang ke sini satu. Kemudian satu masuk ke expirasi. Oke. Kemudian kita perlu flow sensor. Flow sensor itu kalau untuk neonate ini dapat 10 piece ya. Oh. 10 ya. Susah dihitung 10 kok. Ya 10 sama ini. Di dalamnya ini kalau kita buka ada konektor ini jangan dibuang ya. Jadi untuk kalibrasi ini dia nanti mudah untuk kalibrasi. Jadi ini kan sirkuit inspirasi, satu expirasi. Yang ada kawatnya di dalam ini yang inspirasi. Yang tanpa kawat yang ada water trap ini expirasi. Dua sirkuit ini kita harus pertemukan. Ya, tapi jangan lupa kita pasang dulu nanti satu untuk suhu, sensor suhunya ini. Kemudian ini kita hubungkan. Ini kita hubungkan antara inspirasi dan expirasi. Nebul kalau neonate belum bisa mbak, tapi yang dewasa bisa. Termasuk sudah dapat 5 kalau nggak salah, kita lihatnya nih. Kalau neonate
khusus bayi. Ya, kalau bayi sebenarnya ada satu alat sih yang jenengan bisa beli sebenarnya. Soalnya kenapa kalau bayi menggunakan flow, risikonya nanti biasanya dia pressure-nya nambah kan, kasihan bayi. Jadi kalau bayi bisa, kalau sementara belum punya yang device tambahan ya pakai apa? Jet nebulizer biasa itu aja. Jadi ini flow sensor. Kemudian flow sensor ini akan terhubung dengan, kita baca di sini ada flow sensor. Jadi ini ada warna putih ya sama biru ya. Jadi sesuaikan aja. Ya warna putih ke putih. Ya warna biru ini ke biru. Ya, nebulizernya ada di sini, Mbak. Ini konektor nebulizernya. Tapi untuk pediatrik dewasa bisa berfungsinya. Tapi kalau kita pilih mode neonatal, dia otomatis dia tidak aktif untuk nebulnya. Nebul kalau apa? Untuk Dewasa. kalau neo biasanya pakai ini jet nebulizer manual. Kalau mau tersambung dengan mesin perlu tambah lagi. Berarti buka ganti dong kalau mau nebul neo. Nebul neo bisa dari mulut. Kalau mau di sini ya harus nambah part biasanya. Kayak apa? Megaver sih. Sambung biasa. Nggak disediakan nggak? Enggak bukan. Enggak. Kalau ini memang nggak bisa tersedia untuk neonit. Di ventilator mana pun artinya nebulizer neo bisa. Ini bisa. Bisa. Neo pakai flow biasa. Iya, jadi bisa. Nanti nyoba nih pasang sirkuitnya ya. Dari unit masuk ke chamber. Ini satu rangkaian inspirasi. Dari chamber udara yang dia tadi dingin dihangatkan dan dilembabkan di sini, kemudian dia akan masuk ke pasien. Setelah masuk pasien aspirasi dia akan dibuang lewat jalur inspirasi. Ya. Kemudian satu yang kita belum pasang ini, ya. Jadi ini kita pasang. Jadi ini kalau nggak sesuai juga susah ya. Jadi ini ada lubangnya, ini ada titiknya yang di atas. Kalau nggak bisa jangan dipaksa bekerja ya. Kalau nggak bisa berarti nggak pas. Ya betul. Kemudian ini satu sensor suhu, ini namanya electrical adapter yang atas. Yang bawah ini namanya dual temp sensor. Kenapa disebut dual temp? Karena ada dua temperatur di sini. Ya, jadi yang satu temperatur ini untuk membaca suhu di pangkal atau di chamber. Kemudian satu lagi untuk membaca suhu di ujung atau dekat pasien. Jadi kalau kita pasang ke pasien seperti ini, usahakan dia posisinya di atas, biar membaca suhunya dia benar, gitu ya. Jadi jangan misalnya waktu kepasang pasien seperti ini. Kalau terpasang seperti ini, kalau dia terkena kondensasi, seolah-olah chamber ini membaca suhu pasien ini dingin. Padahal sebenarnya sudah panas gitu ya. Tapi karena dia kena kondensasi, akhirnya dia nanti lama-lama alami sudah panas gitu ya. Padahal karena dia terendam sama kondensasi pasien. Jadi ini posisinya tegak di atas seperti ini, termasuk flow sensornya ya. Jadi flow sensornya jangan terbalik di bawah ini. Jadi seperti ini. Jelas? Ada yang mau nyoba pasang sirkuit ini?